Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi tentang dinamika kependudukan. Sebelum itu, perkenalkan saya Ge Uci, absen 10, dan rekan saya Tiara, absen 29, dan Donita, absen 24. Ini adalah beberapa topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu pengertian dinamika penduduk, faktor yang mempengaruhi, pertumbuhan penduduk, proyeksi penduduk, dan kepadatan penduduk. Nah, kita masuk ke materi pertama. Apa sih itu dinamika penduduk? Dinamika kependudukan dapat diartikan sebagai perubahan keadaan penduduk dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut mencakup kualitas dan kuantitas penduduk. Dinamika kependudukan dapat digunakan untuk memahami perkembangan kondisi penduduk masa lalu, sekarang, dan proyeksi di masa depan. Adapun faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. Yang pertama, kelahiran atau natalitas. Yang kedua, kematian atau mortalitas. Dan yang terakhir, mobilitas penduduk. Nah, kita mulai dari kelahiran atau natalitas. Kelahiran atau natalitas adalah jumlah kelahiran hidup yang terjadi dalam suatu populasi selama periode waktu tertentu. Tingkat kelahiran memberikan gambaran tentang seberapa cepat suatu populasi bertambah secara alami tanpa memperhitungkan migrasi. Tingkat kelahiran dalam suatu kelompok masyarakat dipengaruhi oleh struktur umur, penggunaan alat kontrasepsi, pengangguran, tingkat pendidikan, status pekerjaan, serta pembangunan ekonomi. Angka kelahiran kasar dapat dihitung dengan cara B atau jumlah kelahiran pada suatu tahun tertentu dibagi P atau jumlah penduduk pada pertengahan tahun dikali K dengan jumlah K yaitu 1000. Faktor pendorong dan penghambat kelahiran. Faktor pendorong kelahiran yang pertama, pernikahan usia muda. Yang kedua, anggapan banyak anak banyak rezeki. Yang ketiga, naluri manusia untuk memiliki dan melanjutkan keturunan. Yang keempat, anggapan anak adalah jaminan untuk orang tua di hari tua. Nah, yang terakhir, memiliki anak di beberapa kalangan dianggap sebagai penentu status sosial. Lalu ada faktor penghambat. Yang pertama, pembatasan usia pernikahan dengan alasan menyelesaikan pendidikan. Yang kedua, perkembangan pola pikir perempuan untuk mengejar karir. Yang ketiga, pelaksanaan program keluarga berencana. Yang keempat, pembatasan tunjangan anak bagi aparatur sipil negara. Yang terakhir, perkembangan pola berpikir untuk tidak memiliki anak atau child free. Faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk selanjutnya adalah kematian atau mortalitas. Kematian atau mortalitas merupakan peristiwa seorang penduduk yang meninggal dunia. Kematian memiliki sifat mengurangi. Terdapat dua kategori dalam menentukan tingkat kematian, yaitu tingkat kematian kasar atau crude death rate, menunjukkan jumlah kematian pada suatu tahun per jumlah penduduk pertengahan tahun, dan tingkat kematian khusus atau age-specific death rate dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti usia, jenis kelamin, dan pekerjaan. Tingkat kematian kasar dapat dihitung dengan cara D atau banyaknya kematian dalam satu tahun dibagi P jumlah penduduk pada pertengahan tahun dikali 1000 atau konstanta. Faktor pendorong dan penghambat kematian. Faktor pendorong dipengaruhi oleh 1. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan. Yang kedua, keberadaan fasilitas kesehatan yang belum merata dan memadai. Ketiga, keadaan gizi penduduk yang rendah. Keempat, berkembangnya wabah penyakit. Dan yang terakhir, terjadinya peperangan dan bencana alam. Lalu faktor penghambatnya yang pertama, pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan. Yang ketiga, kondisi ekonomi masyarakat yang mulai membaik. Keempat, kesadaran masyarakat untuk mencegah penyebaran wabah penyakit. Dan yang terakhir, situasi keamanan negara yang lebih stabil. Selanjutnya adalah mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain dalam jangka waktu yang lama maupun sementara.
Mobilitas penduduk terbagi menjadi dua, yaitu mobilitas fisik atau perpindahan yang berkaitan dengan fisik, dan mobilitas sosial, yaitu berkaitan dengan perpindahan status sosial seseorang. Mobilitas fisik dibagi menjadi dua, mobilitas permanen dan mobilitas non-permanen. Mobilitas permanen dibagi menjadi dua, yang pertama adalah migrasi internal, yaitu transmigrasi, urbanisasi, dan ruralisasi. Yang kedua adalah migrasi internasional, yaitu imigrasi dan emigrasi. Selanjutnya, mobilitas non-permanen. Mobilitas non-permanen juga dibagi menjadi dua, yang pertama adalah komutasi, yaitu mobilitas kurang dari 24 jam tanpa menginap, dan yang kedua adalah sirkuler, mobilitas dengan menginap sementara waktu. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi mobilitas penduduk. Yang pertama ada faktor pendorong, yaitu dari daerah asal, dan yang kedua ada faktor penarik dari daerah tujuan. Selanjutnya adalah pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk dibagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan penduduk alami dan pertumbuhan penduduk total. Pertumbuhan penduduk alami adalah kenaikan atau penurunan jumlah penduduk yang diakibatkan oleh selisih jumlah kelahiran dan kematian. Pertumbuhan penduduk total merupakan kenaikan atau penurunan jumlah penduduk yang diakibatkan oleh selisih jumlah kelahiran, kematian, dan migrasi, imigrasi, dan emigrasi. Selanjutnya ada proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk disebut juga laju pertumbuhan, merupakan gambaran jumlah penduduk di masa yang akan datang dengan melihat data-data dan pola kependudukan pada masa dahulu dan sekarang. Proyeksi penduduk sangat dibutuhkan untuk menyusun perencanaan pembangunan, membangun sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, permukiman, dan berhubungan sangat berkaitan dengan jumlah penduduk pada masa yang akan datang. Proyeksi penduduk dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, proyeksi penduduk eksponensial. Proyeksi penduduk eksponensial adalah penghitungan penduduk dengan asumsi bahwa pertumbuhan penduduk terjadi secara terus-menerus karena adanya kelahiran dan perpindahan penduduk. Yang kedua, proyeksi penduduk geometri. Proyeksi penduduk geometri atau laju pertumbuhan geometri adalah penghitung proyeksi penduduk dengan asumsi bahwa laju pertumbuhan penduduk sama setiap tahun. Yang ketiga, proyeksi double time. Penggandaan jumlah penduduk atau bisa disebut double time adalah periode yang dibutuhkan untuk menggandakan jumlah penduduk. Selanjutnya atau yang terakhir, kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dan luas wilayah. Kepadatan penduduk dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, kepadatan penduduk kasar. Kepadatan penduduk kasar atau kepadatan penduduk arithmetik adalah jumlah penduduk setiap 1 km. Yang kedua, kepadatan penduduk fisiologis. Kepadatan penduduk fisiologis adalah perbandingan penduduk dengan luas lahan pertanian yang ada di suatu wilayah. Yang ketiga, kepadatan penduduk agraris. Kepadatan penduduk agraris adalah perbandingan penduduk bermata pencaharian sebagai petani dengan luas lahan pertanian. Sekian pemaparan materi dari kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.